Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Mahat Ali, media kreativitas santri dari santri untuk negeri. Pagi ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Ustadz Ghufran Hambali, yang mana beliau adalah pembina sekaligus mu'alim Mahat Jamiah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas seputar Hari Santri yang dikemas dalam tema aktualisasi nilai spiritual dalam membentuk karakter santri yang moderat. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah bisehatin wa afiat, sehat Alhamdulillah. wal afiat insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz sehat selalu nggih. Amin. Amin. Dan juga pemirsa di rumah semoga sehat selalu karena mengingat ini adalah musim pancaroba, jadi mohon tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, 5 hari lagi kita akan memperingati Hari Santri Nasional, yang mana dia merupakan hari libur nasional yang sangat ditunggu-tunggu oleh para murid di sekolah karena hari libur. Jadi Ustadz, Hari santri itu hari libur dah. Iya Ustadz, libur nasional. Libur nasional. Mengenai hari santri ini saya sedikit punya pertanyaan ya Ustadz. Sepertinya santri itu sangat penting sampai dia diliburkan, dijadikan hari santri nasional. Jadi menurut Ustadz, definisi santri yang benar-benar santri itu seperti apa nih Ustaz? Apa definisi santri? Definisi santri. Saya kira tentang santri itu tidak asing ya, tidak asing bagi kita, dan kita sudah banyak mendengar kalau ada orang mengucapkan kuwi lo santri, iku wis mabhum. Jadi mabhum. Kalau didefinisikan nanti saya khawatir tambah nggak mabhum. Nggak mabhum. Jadi ya kalau didefinisikan ya bisa saja. Dari sebutannya santri itu biasanya adalah kalau kita mengupas suatu kata, biasanya kita cari arti etimologisnya dulu ya. Dari arti istilahnya makna lughatan. Lah santri itu banyak yang menganggap dari bahasa Sanskerta yaitu sastri. Itu satu rumpun kayak kata sastra. Jadi istilahnya santri itu adalah seseorang yang bisa membaca. Itu santri. Ada yang mengatakan santri itu cantrik. Cantrik. Dari kata cantrik. Cantrik itu apa nggih Ustaz? Cantrik itu istilahnya kalau ada pemuda nyantrik itu artinya mengabdi. Jadi ngawulo, istilahnya ngawulo. Biasanya sebutan cantrik itu adalah untuk pemuda yang mengabdi pada seorang begawan atau istilahnya suhu. Jadi nyantrik itu di situ dia melakukan apa yang ditunjukkan oleh begawan atau seorang guru. Makanya kalau santri kemudian ditarik dari kata cantrik, itu seorang santri bisa didefinisikan adalah orang yang melakukan pengabdian terhadap kiai atau terhadap guru. Tapi sebutan itu berkembang ya, ternyata santri itu adalah banyak yang menganggap seseorang yang mendalami ajaran agama di sebuah tempat melalui bimbingan kiai. Itu santri. Santri ya, saya kira ya enggak begitu jauh ya antara santri bahkan sastri yang ada di India itu biasanya adalah kelompok pemuda yang mempelajari kitab Hindu itu. Jadi kitab-kitab ajaran Hindu. Makanya kalau kita mengadopsi kata santri yang mungkin kita tidak mendapatkan dulu asalnya dari Indonesia, berarti karena keidentikan apa yang dilakukan pemuda itu dalam mendalami ajaran agama dan rajin beribadah. Makanya kalau ada pemuda dikatakan ini loh santri, itu gambarannya adalah pemuda yang rajin belajar agama pada seorang kiai atau seorang guru yang kompeten dan kemudian rajin beribadah dan berakhlak
berakhlakul karimah. Jadi itu santri. Makanya saya kira kalau disebut santri itu ya tentunya suatu predikat yang mulia. Nggih, Ustaz. Santri itu tadi kan menurut Ustaz yang mengabdi begitu nggih Ustaz. Kemudian kalau orang-orang yang biasanya kita tahu santri kilat nih Ustaz, itu apakah bisa disebut sebagai santri juga? Santri kilat. Nggih, biasanya kalong gitu nggih Ustaz. Sampai mengerti santri kilat itu kira-kira dari bahasa apa? Di daerah saya itu ada sebutan santri kilat atau santri kalong nggih, yang biasa mereka itu hanya ngaji pas Ramadan nggih. Jadi nggak menetap di situ tapi dari rumah, kemudian mereka berangkat ngaji saja. Kadang bisa 2 bulan, 1 bulan begitu. Kemudian mereka ketika sudah tidak, biasanya itu liburan Ustadz. Oh, liburan. Nggih, kalau ketika sudah tidak liburan. Dari mana? Lagi. Saya dari Jember, Jember. Ustadz. Banyak tradisi seperti itu ya. Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau namanya sebutan santri itu saya kira jangan memandang status itu dia dapatkan lama atau tidak. Nah, seperti sebutan santri kilat itu apakah juga bisa dikatakan santri yang sebenarnya? Saya kira dalam menuntut ilmu itu sebenarnya ya kalau Syekh Imam As-Syafi'i itu kan ada tulus zaman ya. Kalau dalam bait syair itu apa itu ala latanal ilma illa bisitatin. Nah itu diantara ada tulus zaman. Lagi kok santri kilat gitu ya. Santri kilat. Tapi esensinya santri itu kan menimba ilmu pada seorang syekh atau seorang kiai, menimba ilmu agama dan mengamalkannya sehingga jati dirinya sebagai orang yang selalu taat kepada Allah dan selalu berakhlakul karimah atau beramal soleh. Jadi kita kalau melihat santri kilat apalagi disebutkan 1 bulan itu sudah lama itu. Sudah lama ya Ustaz. Alhamdulillah. Makanya sebutan santri, orang yang pernah menuntut ilmu pada siapapun, walaupun itu sekejap, kalau menurut saya itu juga bisa kalau dia itu taat pada gurunya, melakukan amalan yang diterima dari gurunya mungkin tentang pengetahuan agama dan sebagainya, itu ya bisa dikatakan santri. Bahkan dalam suatu maksurat itu kan dikatakan man 'allamani harfan sirtu abdan lahu. Jadi dalam maksurat itu dikatakan siapa yang mengajari saya itu kalau enggak salah Sayyidina Ali mengajari saya walau harfan walaupun hanya 1 huruf sirtu abdan lahu, saya rela untuk melayaninya, menjadi pelayan baginya. Nah itu berarti kan walau 1 huruf dan bermanfaat kemudian dilaksanakan, walaupun 1 ajaran cara sholat. Kalau cara sholat itu dipelajari secara akademik kan sebentar, 1 jam kan saya kira bisa lah. Terus kemudian sudah tuntas, dia diamalkan, dia tentunya juga bisa disebut santri. Jadi ya, santri dalam kutip pengertian secara umum yaitu dikategorikan adalah seorang yang pernah belajar menimba ilmu agama dan melakukannya atau taat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu jadi jangan wes pernah nyantri walaupun kilat gak disebut santri, kalau malah apa itu? Lah kok saya sudah nyantri kok nggak disebut santri? Beberapa artis kan banyak tuh itu yang nyantri kilatan. Kayak Niki Astria pernah nyantri di mana itu di Tebu Ireng dan beberapa juga banyak. Jadi itu. Jadi esensi kita pada substansinya. Jadi substansinya bukan namanya nama gitu Ustaz. Alhamdulillah jadi para santri yang kilat di luar sana, alhamdulillah. Iya, jangan berkecil hati karena sudah mengantongi kategori predikat santri. Kemudian Ustadz mengingat bahwa sebentar lagi ini adalah Hari Santri, kita sebagai tanggal berapa? Oh, sebentar lagi. 22 Oktober Ustadz. Sekarang kan sudah 17 Oktober, 5 hari lagi. Ya?
Sudah 5 hari lagi. Itu sebagai santri kita kan patutnya, karena ini hari kita gitu Ustadz, tentunya hari kami. Jadi seeloknya kami merayakan hari santri. Nah, menurut Ustadz, pentingnya momen perayaan hari santri niki apa nggih Ustadz? Saya sulit untuk menyebut perayaan gitu, kok kayaknya hedonis, pesta gitu. Apa Jadi Ustadz yang kalau enak? merayakan hari santri itu ya memperingati hari santri. Saya kira baik ya, karena mengapa sampai ditetapkan sebagai hari santri itu tentunya dipedomani atau bersumber pada suatu historis yang perlu diingat. Dan historis itu tentunya akan memberikan suatu kekuatan motivasi bagi yang tahu substansi histori itu untuk dibangkitkan kembali semangatnya secara ruh dan semangat secara spiritual maupun non spiritual. Jadi itu ya. Kalau kita kilas balik tentang hari santri ya, saya kira ditetapkan hari santri kenapa kok 22 Oktober itu tidak lain di latar belakangi historis heroik yang luar biasa. Ada kesemangatan santri karena ada fatwa jihad oleh Hadratus Syekh untuk melawan penjajah. Dan ternyata kaum santri itu ketika mendapatkan istilahnya fatwa ya, jihad itu wajib membela tanah air. Nah saat itu para santri tergugah, ada yang sarungan, ada yang celonoan, pokoknya ada senjata, nggak ada senjata, bahkan ada kerikil di bawah, ada bambu di bawah untuk ikut berjuang melawan penjajah. Lah karena kita melihat histori yang begitu luar biasa, memperingati itu taubahnya adalah mengenang kembali, mencari nilai-nilai yang ada dalam hari santri yang penuh sejarah itu, sehingga santri itu nanti bisa berkiprah tergugah untuk membangkitkan semangatnya, tentunya berjihad. Jihad dalam arti luas, jangan jihad karena saat itu memang fatwa jihadnya kan melawan penjajah, itu perang. Jangan-jangan sekarang diartikan jihad santri itu wajib harus perang. Tidak. Tholabul ilmi jihad. Jadi tholabul ilmi itu juga jihad. Menolong orang itu juga jihad. Jadi jihad itu ya badlu juhdin. Jadi mengeluarkan usaha yang begitu atau sekuat-kuatnya untuk melakukan kebaikan dan maslahat, itu namanya jihad. Bisa saja al-jihad fi sabilil ilmi, sehingga dikatakan Ibnu Sabil dan lain sebagainya. Kayak sampean-sampean ini, yang santri ini, santri Mahat Ali, semuanya mujahid. Mujahid yaitu berjihad. Tafaqquhu fiddin. Jadi at-tafaqquh fiddin. Jadi itulah makanya merayakan hari santri itu saya kira juga bagian penting untuk mencari nilai-nilai yang ada di dalamnya dan dimunculkan dalam diri santri yang sekarang supaya mau berusaha keras seperti santri yang terdahulu. Dahulu mempertahankan tanah air dari penjajahan, dan sekarang santri berjihad untuk mengisi kemerdekaan itu. Tentunya beragam, dengan menebarkan ajaran-ajaran Islam, dengan menebarkan hasil temuan teknologi santri. Santri sekarang kan nggak santri dulu. Santri dulu kan ngaji kitab kuning, identik dengan orang-orang yang pintar kitab kuning. Sekarang santri-santri itu kitab kuning iya, mendalami agama iya, teknologi juga iya. Lah sampean podcast ini kalau santri hanya bisa ngaji kitab kan nggak bisa ini merangkai gini. Apa sampean podcast ini kan nggak ada EO-nya toh? Nggak ada. Jadi santri semua yang melakukan. Dan pondok pesantren juga nggak seperti dulu. Pondok pesantren sekarang itu dikembangkan berdasar kebutuhan negara untuk mengembangkan SDM-nya untuk mencapai kesejahteraan. Makanya ada pesantren yang menitik beratkan selain tafaqquh fiddin, ada yang mengembangkan ilmu pengetahuan,
bahkan ada yang merekayasa pertanian sehingga nanti endingnya adalah untuk kemakmuran rakyat seluruhnya. Baik Ustadz. Terlepas dari itu semua, dari pembahasan santri dan sebagainya, sepertinya kita sepakat Ustadz bahwa segala sesuatu yang baik itu adalah yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha, nggih Ustadz. Nggih, atau biasa disebut dengan moderat. Nah, menurut Ustadz nggih, kriteria moderat itu yang bagaimana Ustadz? Kriteria moderat sudah sampean sebutkan gitu, khairul umur awsatuha. Jadi di antara moderat itu ya tengah-tengah dan lain sebagainya. Kalau kita mengkaji masalah moderasi atau kata sifatnya kan moderat ya, moderat. Moderat itu kan dari kata moderation, seimbang, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kata moderat itu dikembangkan dalam bahasa-bahasa yang lain, maksudnya ada peristilahan yang lain seperti kayak moderator, sampai kan moderator, penengah, penyeimbang pendapat antar beberapa dan lain sebagainya, itu moderator. Ada lagi moderator itu moderat. Kalau kita pinjam istilah bahasa Arab itu kan wasit, wasaton, wasit. Lah wasit itu dalam bahasa Indonesia sendiri kan ya penengah toh. Kalau wasit sepak bola berarti yang ngatur jalannya sepak bola harus adil antara klub satu dengan klub lainnya. Kalau gulat ya gitu, istilahnya adalah pelerai, pendamai dan lain sebagainya. Makanya kalau sifat moderat itu kalau kita memahaminya adalah ya sifat yang selalu mengedepankan pada sikap keseimbangan antara dua hal yang mungkin berbeda atau bahkan yang senjang dan lain sebagainya dan tidak berlebihan. Menyeimbangkan dua hal nggih Ustadz moderat. Nah, agaknya moderat ini penting untuk masuk dalam beberapa ranah nih Ustadz, termasuk ke dalam santri sendiri. Nah, menurut Ustadz bagaimana urgensi kemoderatan santri? Urgensi kemoderatan santri, saya kira memang sifat moderat itu kan sifat yang kita pahami seperti itu tadi ya, sifat seimbang, adil, tidak berlebihan dan lain sebagainya, atau istilahnya sampai sebutkan kan khairul umur awsatuha. Jadi yang paling baik dalam segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja, sampai ada lagunya yang sedang-sedang saja dan sebagainya. Lah itu sangat urgen kalau santri itu punya sifat moderat. Tapi saya nggak kaget kalau santri itu sudah bersifat moderat tuh nggak kaget. Apalagi kalau ditekankan santri harus bersifat moderat. Saya kira santri sejak dulu itu ya moderat. Dalam historis, santri-santri yang kami mengenal, mereka itu selalu sejuk gitu, nggak pernah memberikan suatu masalah atau memberikan perbedaan, bahkan sering membantu permasalahan itu menjadi ringan. Jadi itu santri. Saya kira ini mungkin karena santri itu belajar kitab kan banyak ya sampai numpuk-numpuk. Tapi jangan diplesetkan kalkhimar ya yahmiluna asfaro. hanya kitabnya banyak nggak pernah dibaca. Saya kira santri itu sithik-sithik sinau iku ngikuti ngajine kiai. Paling enggak wis ngrungokne nek dicerna ya paham. Makanya saya kira sifat moderasi pada santri itu sudah suatu nilai yang terinternalisasi dalam dirinya sendiri karena sudah memahami banyak literatur sehingga ada perbedaan tuh dia itu mengerti apa sebabnya perbedaan, prinsip apa tidak, apakah hal itu merugikan dan tidak. Santri itu sudah bisa menimbang sehingga seorang santri kalau dianggap
moderat itu organ bagi santri, saya kira santri itu sudah mempunyai sifat-sifat seperti itu, sifat seimbang, sifat adil, pendamai, bahkan menerima keragaman dan lain sebagainya. Tapi dalam prinsip-prinsip tertentu, santri itu juga harus punya prinsip. Tidak boleh hanya mengikuti suatu arus, misalnya budaya, tanpa memikirkan esensi budaya itu sesuai Islam dan tidak. Tentunya harus memberikan suatu pemahaman yang universal. Jadi itu, jangan pemikirannya terus fikih, sedikit-sedikit halal, sedikit-sedikit haram. Tapi ada aspek maslahat, ada aspek tasawuf, sehingga di situ akan diseimbangkan antara iman, Islam dan ihsan. Jadi itu. Jadi menurut Ustadz berarti seluruh santri itu bisa dikatakan sudah moderat, ya Ustadz? Seluruhnya iya. Kalau ada 1-2 itu mungkin oknum, atau itu. mungkin 1-2 itu istilahnya kecolongan. Kaderisasi ke arah yang kurang diinginkan oleh kiainya, kurang diinginkan oleh pemahaman yang harus dipahami secara universal. Karena sebenarnya kan gini ya, kalau kita menelaah realitas kehidupan tuh, kalau dalam ayat itu ada yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, apa itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu merupakan dimensi penciptaan Allah terhadap makhluk itu kan sudah berbeda-beda. Dari jinsiahnya dzakar wa unsa. Ternyata aspek perbedaan itu saling melengkapi sehingga umatnya Nabi Muhammad selalu bertambah. Terus kemudian ada su'ub, ada qabail. Ada kabilah-kabilah yang berbeda dan tentunya seluruhnya punya kelebihan. Seperti kalau kita melihat perbedaan yang ada di Indonesia itu, saya kira tiap suku itu punya kelebihan. Suku Jawa punya kelebihan untuk menggali nilai-nilai filosofi kehidupan, ajaran-ajaran Jawa. Suku Madura punya militansi yang tinggi untuk mempertahankan kebenaran dan lain sebagainya. Kalau itu diambil substansi nilai-nilai positif, maka kemajemukan itu adalah suatu kekuatan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar dalam hal peradaban dan tentunya adalah ilmu pengetahuan, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak Bina. Nah, kalau membahas santri sendiri pasti dia tidak lepas dari bimbingan kiainya, gitu Ustadz. Itu menurut Ustadz peran yai dan pesantren dalam membentuk karakter santri yang moderat niku bagaimana gitu Ustadz? Perannya santri dan pesantren. Santri ketika nyantri atau ketika belajar di suatu pesantren itu kan merupakan proses untuk menjadi manusia yang seutuhnya atau insan kamil, atau kalau setiap lembaga itu mesti punya visi ya, kayak WIN, unggul, berdaya saing internasional, ulul albab, berdaya saing internasional, unggul, berdaya saing internasional, berkarakter ulul albab. Ulul albab itu dipikir amal soleh dan lain sebagainya. Nah, setiap pesantren itu saya kira mempunyai visi sendiri-sendiri ya. Dan saya kira rata-rata pesantren itu selalu mengajarkan ajaran Islam yang kafah. Jadi ajaran Islam yang kafah, yang seutuhnya. Jadi nggak main comot. Coba kalau mengajar fikih misalnya ya, suatu pesantren A mengajarkan fikih misalnya Fathul Mu'in atau Fathul Qorib. Tentunya dalam memahami kalau utuh maka tidak akan membahayakan pada pemikiran santri. Ketika mengkaji tentang jihad itu tidak dimaknai
al-qital saja, tapi al-jihad makna yang luas kan banyak. Sungguh-sungguh mencari ilmu juga jihad dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada santri yang kemudian kok enggak berjiwa moderat, itu mungkin pemahaman keagamaannya kadang parsial atau menekankan pada ayat-ayat tertentu. Ayat tertentu yang satu aspek ini dikedepankan untuk jihad itu harus begini-begini, tapi aspek lain yang Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, Islam itu menghormati. Bahkan dalam hadis itu kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tak dikatakan beriman seseorang itu kalau belum mencintai sesama sebagaimana dia itu mencintai dirinya. Itu kan harus menebar rasa kasih sayang, bukan permusuhan. Jadi perbedaan itu harus dicari kelebihannya. Jadi kelebihan di balik perbedaan itu. Karena Allah sendiri menciptakan makhluknya itu pasti berbeda. Baru sidik jari saja ya, sama-sama jempolnya kan berbeda toh. Kalau di scan, nggak ada yang sama. Ada apalagi dalam aspek yang lain. Kalau seandainya kemajemukan yang perbedaan ini diciptakan secara homogen oleh Allah, dunia ini nggak seindah sekarang. nggak begitu indah. Makanya pelangi itu indah itu saya kira memang realitas. Kalau seandainya manusia tuh laki-laki semua lah perang terus. Nah, perempuan semua gampang penuh nanti karena melahirkan semua dan lain sebagainya, atau penakut semuanya dan lain sebagainya. Jadi saya kira perbedaan itu merupakan kekayaan dan merupakan kelebihan yang harus selalu digali. Aset yang harus digali, yang dikemas dalam suatu kemasan tertentu sehingga punya kekuatan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju, yang bersatu, rukun dan damai. Jadi itu ya. Jadi kita itu menyadari wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum ya. Itu wa alwanikum ila akhiriha. Dari ayat di surat Ar-Rum itu tadi ya, di antara kebesaran Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian di situ ada ikhtilafu alsinatikum. Bahasanya berbeda. Kalau bahasanya berbeda, justru nanti itu jelas kebudayaannya berbeda. Seperti kita orang Jawa ya, Jawa Timur. Kalau kita ngomong di Jawa Tengah, di masyarakat Solo yang desa ya, bukan Solo kota, Solo desa, mungkin kita itu nada kita dianggap kayak mau marah, jadi berbeda. Nah itu ya, saya kira kelebihan ya, jangan memaknai perbedaan itu suatu kekurangan. Terus alsinah alwan, berbeda, istilahnya kalau berbeda warna itu kan rasis ya. Nah ternyata perbedaan warna itu juga memberikan kelebihan ya. Kelebihan alwan itu saya kira bukan hanya beda warna saja. Saya kira tipologi budaya yang dibawa juga, performance juga berbeda. Jadi taubahnya kalau perbedaan warna itu dipadukan, ada warna-warna indah itu kan karena perpaduan antara warna dasar toh. Istilahnya kamu yang pintar melukis mungkin itu kan bisa mencampur warna dasar yang ada dibuat warna-warna yang lain. Saya kira perbedaan warna itu dalam kehidupan sosial juga luar biasa. Kadang orang Indonesia menikah dengan orang Eropa, orang Barat, keturunannya kan Indo-Eropa kan punya ciri manis iya, cantik juga iya, ganteng, tinggi dan sebagainya. Dan itu kelebihan. Seperti petani nandur telo supaya besar kan
tela pohong, ngerti pohong? Ketela yang gede-gede itu kan Ustaz. Ya pohong. Kalau ingin gede kan di blaster, dikawinkan antara yang bawah itu telo gendruwo istilahnya. Oh, gitu. Kalau saya orang Jawa itu telo gendruwo. Itu ditaruh yang apa itu? Yang enggak, Pak, maksudnya itu di blaster dengan telo gendruwo. Lah itu nanti isinya akan gede-gede sebesar sampean-sampean nih Mbak Pinas. Jadi seperti itu. Nah, berarti kan perbedaan itu kalau diambil kelebihan dan istilahnya inti yang bagus untuk diramu akan menjadi suatu kekuatan yang baik atau istilahnya produk yang unggul yang baik. Jadi itulah tentang hal itu. Nggih. Saya rasa diskusi kita, obrolan kita harus dicukupkan sampai sini dulu nggih Ustadz. Nggih. Mohon maaf Ustadz. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Gufron karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Dari yang telah disimpulkan tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan berkecil hati, tetap semangat belajar dan mengabdi karena santri tidak semata-mata dilihat dari berapa lama ia hidup di pesantren, tapi seberapa dalam ia memahami dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Terima kasih, saya Vina Wardatus Sakinah. Saya mohon undur diri. Jangan lupa saksikan terus podcast Mahat Ali. Podcast Mahat Ali, media kreativitas santri dari santri untuk negeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Mahat Jamiah Al-Ali Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.